Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Nabila Sundari dengan NIM 22230025 dari Prodi Akuntansi STIE KBP Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai sebuah artikel dengan tema yaitu Accounting for Islamic Financial Institution. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Rifandi, SEMSI. Oke, selanjutnya untuk judul artikel yang saya gunakan yaitu Kendala Hukum dalam Tata Kelola Perusahaan Syariah pada Lembaga Keuangan Islam di Malaysia. Yang pertama yaitu ada pembahasan teori. Artikel ini membahas mengenai sebuah konsep corporate governance dari sudut pandang syariah. Tentunya menyoroti perbedaan yang sangat mendasar antara corporate governance konvensional dan syariah. Corporate governance syariah tidak hanya mengatur administrasi dan kontrol institusi, tetapi juga menekankan pentingnya integritas moral dan etika Islam. Penulis juga mengemukakan bahwa tujuan utama corporate governance syariah adalah untuk memastikan bahwa semua kegiatan bisnis mematuhi hukum Islam, hukum agama, sehingga setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat secara umum. Yang kedua, kasus yang dibahas. Dalam penelitian ini, penulis juga mengidentifikasi berbagai hambatan hukum yang dihadapi oleh institusi keuangan Islam di Malaysia. Kasus yang dibahas juga mencakup tantangan dalam penerapan prinsip syariah yang mana seringkali terpengaruh oleh norma-norma corporate governance yang diadopsi dari model konvensional seperti OECD dan BIS. Penulis juga menunjukkan bahwa banyak kebijakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, yang mana hal ini tentunya berpotensi mengganggu stabilitas dan efektivitas institusi keuangan Islam. Yang ketiga yaitu objek penelitian atau sampel penelitian. Objek penelitian yang diambil adalah institusi keuangan Islam yang beroperasi di Malaysia, termasuk bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Sampel penelitian mencakup berbagai institusi yang telah menerapkan corporate governance di bidang syariah, serta yang masih bergantung pada praktik konvensional. Penulis mengkaji struktur corporate governance yang ada dan bagaimana hal ini juga mempengaruhi implementasi hukum syariah di dalam institusi tersebut. Yang keempat, ada teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang mana melibatkan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan analisis dokumen regulasi yang relevan. Tentunya penulis juga menganalisis kepatuhan institusi terhadap hukum syariah dengan membandingkan praktik yang ada dengan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya diterapkan. Pendekatan ini juga memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan corporate governance syariah. Yang kelima ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan signifikan dalam implementasi corporate governance syariah yang efektif. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pedoman spesifik mengenai audit syariah dan manajemen risiko syariah. Penulis juga merekomendasikan perlunya informasi regulasi untuk memperjelas dan memperkuat struktur corporate governance syariah, termasuk penambahan akuntabilitas bagi anggota komite syariah. Penelitian ini juga menekankan bahwa keberhasilan institusi keuangan Islam tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap larangan riba, tetapi juga dari komitmen untuk menerapkan hukum syariah secara menyeluruh dalam semua aspek operasionalnya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. See you, bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.